anak Adam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Tegak Bagaikan Dinding Karang. Dalam seri ke-189 ini didukung oleh para pemain Heri sebagai Rayuyu, Elias sebagai Aku Dalanjang, Endang Sri sebagai Nyai Lampipi, Bambang Ceker sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Naryo sebagai Kepala Desa, Herman sebagai Kilam Pipi, David sebagai Carik Desa, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aku, dua orang pelarian ini sangat berbahaya. Mereka harus segera ditangkap. Pemerintah Majapahit menyediakan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang bisa menunjukkan tempat persembunyian mereka. Tapi sebaliknya, bagi siapa yang berani memberikan tumpangan, berani melindungi mereka, akan kena hukuman berat. Baik, Tuan Rayuyu. Hamba akan segera menyampaikan perintah Tuan kepada para kepala desa. Silakan tuan-tuan istirahat. Sebentar lagi hamba akan kembali.
Agu Dalancang menyuruh para pembantunya melayani tamu-tamu dari kerajaan Majapahit, sementara dia sendiri berkuda meninggalkan halaman rumahnya ke arah barat. Ada sedikit rasa cemas membayang di wajahnya yang bulat. Bagaimana keadaannya sekarang, Tuan? Nyai Lambip. Nyai. Iya. Luka Kakang Cakradara sudah mulai sembuh. Kami sangat berterima kasih atas pertolongan Nyai dan Kilang Pipi. Sepertinya Tuan Cakradara masih membutuhkan istirahat. Tinggallah barang beberapa hari di rumah kami. Terima kasih, Nyai. Tapi kami tidak ingin merepotkan Nyai. Kami sama sekali tidak merasa repot, Tuan. Kami senang dapat membantu tuan-tuan. Sebenarnya, tuan-tuan hendak pergi kemana? Dan mengapa Tuan Cakradara bisa terluka? Siapa yang melukai, Tuan? Nyai, kami berdua dari kota Raja Majapahit. Kami bermaksud kembali ke Kahuripan, Nyai. Tetapi di tengah jalan, kami terpaksa berhadapan dengan para perampok, Nyai. Oh, sayang sekali. Tapi akhir-akhir ini memang banyak perampok berkeliaran mencegah orang-orang yang kemalaman di jalan. Untung Tuan berdua masih dapat menyelamatkan diri. Iya, kami diselamatkan oleh Dewata Agung. Kami berhasil meloloskan diri. Nasib manusia memang di tangan Dewata Agung, Tuan. Baik susah ataupun senang, keberuntungan ataupun kemalangan, semua berasal dari Dewata Agung. Maaf, Nyai. Saya tidak melihat Kilang Pipi. Di mana beliau, Nyai? Kilang Pipi pergi ke rumah kepala desa Banggi, Tuan. Hari ini kepala desa mengumpulkan warganya. Katanya ada pengumuman penting dari pemerintah Majapahit. Ada apa, Tuan? Tidak, Nyai. Tidak apa-apa. Mungkin hanya pengumuman biasa. Pada saat-saat tertentu, kepala desa Banggi biasa mengumpulkan warga desanya untuk diberikan penyuluhan. Kadangkala mengenai pertanian, kadangkala mengenai cara-cara pengamanan desa. Nampaknya kepala desa Banggi, seorang pemimpin yang senang bekerja di tengah-tengah rakyatnya, Nyai. Benar, Tuan. Kepala desa kami orang yang baik. Sudah hampir 20 tahun beliau memimpin desa Banggi. Dan kami semua merasa puas. Kepala desa kami juga orang yang senang bekerja keras. Maaf, Tuan. Saya harus mencari daun-daunan untuk rauman obat. Apakah punggung Tuan masih terasa nyeri dan kaku, Tuan? Masih, Nyai. Sedikit. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini, luka di punggung Tuan akan benar-benar sembuh. Maaf, Tuan-tuan. Saya tinggal dulu. Iya, silahkan, Nyai. Kakang Cakradara. Aku khawatir prajurit-prajurit Majapahit sudah sampai di tempat ini. Barangkali kita tidak bisa tinggal di rumah ini sampai besok pagi, Adi Kudamerta. Iya. Tapi sebaiknya kita tunggu perkembangannya dulu. Jangan terlalu banyak bergerak, Kakang. Sebaiknya kau istirahat. Aku akan melihat-lihat suasana di luar. Para sedulur, warga desa Pangki semuanya. Hari ini kita berkumpul di halaman rumahku untuk mendengarkan pengumuman penting dari Tuanku Agu Dalancang.
dengarkan baik-baik apa yang akan disampaikan beliau. Ini persoalan yang sangat penting dan gawat. Kalian semua harus memperhatikannya. Dan jangan sampai ada yang berani mengabaikannya. Nah, silakan Tuan Akuwu. Terima kasih Kepala Desa. Warga Desa Panggi seluruhnya, hampir separuh hari sudah aku berkeliling desa, sampai ke desa-desa terpencil di seluruh wilayah Dalancang. Dan sekarang Desa Banggi mendapat giliran mendengarkan pengumuman ini. Pengumuman ini bukan berasal dari kepala desa kalian sendiri. Juga bukan berasal dariku. Pengumuman ini berasal dari pemerintah Majapahit yang diwakili oleh Tuanku Rayuyu. Nah, dengarlah baik-baik warga Desa Banggi. Sekarang ini ada 2 orang pelarian yang diduga bersembunyi di wilayah Kawedanan Dalancang. Mereka berdua adalah buron pemerintah Majapahit. Mereka berdosa kepada raja dan akhirnya menjadi buron. Mereka harus ditangkap kembali untuk mendapatkan ganjaran atas perbuatan mereka. Mereka bernama Cakradara dan Kudamerta. Dua-duanya berasal dari golongan kesatria. Yang satu berasal dari Kahuripan, sedangkan Kudamerta berasal dari Wengker. Mereka berdua adalah siswa asrama pusat pendidikan calon tanda. Adapun mengenai dosa apa yang telah mereka lakukan terhadap raja, sepertinya tidak perlu saya kemukakan di sini. Tapi yang jelas, mereka adalah buron pemerintah. Mereka dianggap penjahat negara. Dan mereka harus segera ditangkap. Ada apa, Kepala Desa? Barangkali Tuan Akuwu perlu menyebutkan ciri-ciri mereka itu. Siapa tahu di antara warga Desa Pangki ada yang mengenalinya. Ya. Mereka memang perlu mengetahuinya. Warga Desa Banggi, dengarlah. 2 orang pelarian ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Karena mereka berasal dari golongan kesatria, maka mereka memiliki kemampuan bertata krama sebagaimana layaknya orang yang berasal dari golongan kesatria. Cara bicaranya halus. Tingkah lakunya seperti layaknya tingkah laku seorang bangsawan atau priyayi. Cakradara mempunyai tubuh yang agak tinggi, berbadan tegap. Cakradara luka di bagian punggungnya pada saat bentrok dengan prajurit-prajurit Majapahit. Nah, sedangkan Kudamerta bertubuh sedang, tidak terlalu pendek, dan tidak terlalu tinggi. Tapi dua-duanya berbadan tegap. Dan dua-duanya mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang lumayan tingginya.
Itulah ciri-ciri dua pelarian yang harus kalian ingat dengan baik. Nah, barang siapa di antara kalian melihat dua orang berciri seperti itu, segera laporkan kepada kepala desa. Bagi mereka yang dapat menunjukkan tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta, akan memperoleh imbalan 10 ringgit dari pemerintah Majapahit. Tapi sebaliknya, bagi siapa yang berani memberikan tumpangan, memberikan tempat, memberikan perlindungan kepada mereka, akan mendapat hukuman yang berat. Memberikan tumpangan ataupun perlindungan kepada penjahat dapat digolongkan sebagai penjahat pula. Nah, para sedulur, warga desa Banggi semuanya, apakah sudah jelas pengumuman ini? Jelas. Ya, saya kira cukup sekian pertemuan kita kali ini. Ingat saudara-saudara, jangan sampai di antara kalian berani menyembunyikan dua orang pelarian itu. Cepat laporkan pada kepala desa jika ada di antara kalian melihat dua orang yang ciri-cirinya seperti yang telah saya sebutkan di atas. Terima kasih atas perhatian kalian. Nah, para sedulur, warga desa Bangki seluruhnya, saya yakin kalian sudah mengerti duduk perkaranya. Dan saya yakin kalian tidak akan bekerja sama dengan dua orang penjahat negara. Kecuali kalian ingin mendapat kesusahan. Nah, baiklah. Sekarang kalian boleh bubar. Terima kasih atas kehadiran para sedulur. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kilan Pipi. Ada apa? Hah? Mengapa kalian mengikuti aku? Kau yakin dua orang pelarian itu bersembunyi di sekitar desa kita ini? Ya mana aku tahu. Mungkin saja. Kabarnya dia lari ke daerah Bangki. Mungkin saja dia bersembunyi di desa kita. Tapi di mana ya? Kepala desa sudah memerintahkan orang-orang agar mencari mereka. Mungkin saja mereka bersembunyi di celah-celah tebing. Atau mungkin mereka bersembunyi di gua di tepian sungai Kapulungan. Ya, kalau mereka benar-benar penjahat, mereka harus dicari. Tapi saya kira tidak ada yang berani menyembunyikan mereka. Iya, kecuali orang bodoh. Menyembunyikan pelarian seperti itu berat hukumannya. Kilam Pipi. Iya. Beberapa hari yang lalu aku pernah melihat ada seorang laki-laki keluar dari ruangan belakang pondokmu. Siapa dia? Mungkin kau salah lihat. Benar. Dia seorang laki-laki. Badannya tegap sekali. Iya, aku juga melihat ada seekor kuda ditambatkan di bawah pohon kemamang di samping rumahmu. Kuda siapa itu? Aku ingat. Belum lama ada keponakanku dari desa Pongging datang. Dia hanya menginap semalam. Ya mungkin keponakanku itulah orang yang kau maksudkan. Dia memang datang mengendarai kuda kok. Oh, keponakanmu. Welah, kukira siapa. Baiklah, ayo Kilam Pipi. Aku masih harus mengerjakan sawah. Ada beberapa saluran air yang bocor.
bagaimana sekarang, Ki? Apa yang harus kita lakukan, Ki? Kita tidak ingin terlibat persoalan 2 orang pelarian itu, Nyai. Kita bisa dihukum berat kalau sampai terlibat, Nyai. Tapi aku belum begitu yakin, Ki. Mungkin saja bukan mereka yang dicari-cari. Jelas 2 orang tamu kita itulah yang mereka cari, Nyai. Ciri-cirinya sudah jelas. Namanya saja Cakradara dan Kuda Merta. Katanya mereka para siswa dari pusat pendidikan calon tanda. Apa benar begitu, Ki? Iya, memang begitu. Mereka melarikan diri dari asrama beberapa hari yang lalu. Seseorang di antara mereka terluka anak panah di bagian punggungnya. Ya sudah jelas, Nyai. Tidak salah lagi kita telah menolong 2 orang pelarian. Dan ini berbahaya sekali. Jadi bagaimana sekarang, Ki? Ya, kita harus melaporkannya kepada kepala desa. Tidak ada jalan lain lagi, Nyai. Tapi sebenarnya aku kasihan, Ki. Sepertinya mereka orang baik-baik. Mereka telah berbuat dosa kepada raja. Kita jangan membantu mereka, Nyai. Kita tidak ingin mendapat kesulitan, bukan? Salah apa ya, Ki? Dosa apa yang telah mereka lakukan terhadap raja? Ya, itu bukan urusan kita. Yang penting kita jangan sampai terlibat. Aku harus segera melaporkannya kepada kepala desa Banggi. Kalau memang tidak ada pilihan yang lain, terserah, Ki. Sebenarnya aku kasihan. Apalagi Tuan Cakradara, lukanya belum sembuh benar. Kalau misalnya sampai tertangkap, bagaimana, Ki? Apa yang akan mereka alami? Ya, yang jelas mereka akan dihukum berat. Itu saja yang aku tahu, Nyai. Apa mereka masih ada di dalam? Sejak tadi sore, mereka tidak keluar dari ruangan bilik, Ki. Memang sepertinya Tuan Kuda Merta takut-takut. Seperti ada yang disembunyikan. Ya, baiklah, Nyai. Malam ini juga aku akan menemui kepala desa. Kau tunggu di rumah ya. Awasi mereka. Hati-hati, Ki. Sebentar kemudian, Kilam Pipi sudah berada di ruangan pendopo rumah kediaman kepala desa Banggi. Kilam Pipi segera melaporkan tentang 2 orang tamunya. Mereka bercakap-cakap sebentar, ditemani dengan carik desa. Mengapa baru kau laporkan sekarang, Ki? Maaf, Ki Lurah. Saya baru tahu setelah mendengarkan pengumuman Tuanku Aku. Ya, sebelumnya saya tidak pernah menduga bahwa saya telah menampung 2 orang pelarian. Kau terlalu sembrono, Kilam Pipi. Lain kali kau harus berhati-hati. Iya, Pak Jareya. Lain kali saya tidak akan berani menerima sembarangan orang. Sekarang sudah terlanjur. Apa boleh buat? Apa sekarang mereka masih ada di rumahmu? Masih, Pak Jare, masih. Tapi waktu saya berangkat kemari, mereka sudah tidur di ruangan bilik. Baiklah. Sebenarnya aku malu sekali. Aku malu mengapa ada warga desaku yang berlaku sembrono. Maafkan, Ki Lurah. Saya benar-benar tidak tahu. Ya, kalau tahu, mana mungkin saya berani menawarkan tumpangan kepada mereka. Saya benar-benar tidak tahu. Saya kira Kilam Pipi tidak terlalu bersalah, Ki Lurah. Karena dia langsung melaporkannya kepada kita. Dan sekarang yang penting, 2 orang itu harus ditahan. Jangan sampai meloloskan diri. Dan justru ini merupakan kebetulan. Kalau kita dapat menangkap mereka, aku udah lancang pasti akan senang sekali. Dan Ki Lurah pasti akan mendapat hadiah dari pemerintah Majapahit. Setidak-tidaknya Ki Lurah akan mendapat penghargaan. Baiklah. Sekarang kalian ikut aku.
malam ini juga kita harus menemui Aku Dalancang. Ada apa, Aku? Maaf, Tuan Rayuyu. Ya. Saya terpaksa mengganggu istirahat Tuan. Ini adalah kepala desa Banggi. Dan ini adalah warga desa Banggi. Namanya Ki Lampipi. Iya. Belum lama Ki Lampipi melaporkan bahwa dia telah menampung 2 orang yang ciri-cirinya seperti Cakradara maupun Kuda Merta. Berani sekali kau melakukannya. Ampun, Tuan Rayuyu. Sebelumnya Ki Lampipi tidak tahu bahwa mereka adalah pelarian. Sampai tadi siang, sewaktu kepala desa memberikan pengumuman. Ki Lampipi, Ya, apa benar mereka bersembunyi di rumahmu? Benar, tuanku, benar. Sudah 2 hari ini mereka tinggal di rumah hamba. Bahkan istri hamba sempat merawat luka di punggung Tuan Cakradara. Apa yang kau lakukan ini dapat membahayakan nyawamu sendiri. Kau tidak tahu sedang melindungi 2 orang penjahat negara. Tapi sudahlah. Untung kau segera melaporkannya kepada kepala desamu. Kalau tidak, pemerintah Majapahit tidak akan mengampuni kesalahanmu. Baiklah. Aku akan mengumpulkan prajurit-prajurit. Sementara kalian semuanya bersiap-siap. Malam ini juga kita akan menggerebek rumah kediaman Ki Lampipi. Menjelang tengah malam, Rawedeng mengumpulkan prajurit-prajuritnya. Sebentar kemudian mereka sudah berkuda meninggalkan rumah kediaman Aku Dalancang. Aku Dalancang sendiri bersama kepala desa Banggi, Carik desa Banggi, dan Ki Lampipi ikut berkuda bersama mereka. Malam itu, halaman rumah Ki Lampipi penuh orang-orang berkuda. Ki Lampipi segera turun dari punggung kudanya, kemudian menghampiri istrinya yang duduk di halaman pendopo sendirian. Nyai, ada apa, Nyai? Mengapa kau duduk di sini? Mereka pergi, Ki. Mereka sudah tidak ada lagi di rumah kita. Apa? Mereka pergi? Iya. Mereka sudah pergi. Kau ini bagaimana, Nyai? Kau kutugaskan menjaga mereka. Lihat saja, Tuan Rayuyu dan prajurit-prajurit Majapahit sudah datang. Mereka akan menangkap 2 orang pelarian itu sekarang juga. Maafkan aku, Ki. Tadi aku tertidur sebentar. Dan pada saat bangun aku terkejut. Kuda mereka sudah tidak ada lagi. Dan saat saya menengok ke ruangan belakang, ruangan itu sudah kosong, Ki. Rupanya diam-diam mereka pergi. Mungkin mereka sudah tahu bahwa rumah ini akan digerebek. Ki Lampipi menjadi lemas. Warga desa yang sudah mulai lanjut usia itu perlahan-lahan menghampiri kepala desa Banggi. Sementara Rawedeng, Rayuyu dan prajurit-prajurit Majapahit masih duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Bagaimana, Ki? Maaf, Ki Lurah. Ternyata mereka sudah pergi. Pergi bagaimana maksudmu? Mungkin mereka sudah tahu bahwa rumah ini dicurigai, Ki Lurah. Dan diam-diam mereka pergi.
Ini memang kesalahan istri saya, Ki Lurah. Seharusnya dia tidak memperbolehkan mereka pergi. Seharusnya dia dapat menahan mereka, Ki Lurah. Ada apa, Ki Lurah? Menyesal sekali, Tuan Akuwu. 2 orang pelarian itu sudah pergi. Kau jangan main-main, Ki Lurah. Apa yang telah terjadi, Akuwu? Ampun, Tuan Rayuyu. Katanya 2 orang pelarian itu sudah pergi. Kurang ajar. Aku datang jauh-jauh ke tempat ini bukan untuk menjadi bahan permainan. Apakah warga desamu itu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Ampun, Tuan Rayuyu. Nampaknya mereka telah berlaku sembrono. Mana itu Lampipi? Suruh kemari. Baik, Tuan Rayuyu. Ki Lampipi. Hei, Tuan Rayuyu ingin bicara denganmu. Awas kau. Berani berdusta kepada beliau, kepalamu bisa dipancung malam ini juga. Ampun, Tuan Akuwu. Hamba sendiri tidak tahu. Ini memang kesalahan istri hamba. Cepat kemari kau. Ayo berlutut di depan Tuan Rayuyu. Baik, Tuan Akuwu. Lampipi. Iya, Tuanku Rayuyu. Katakan saja terus terang ya. Apa memang benar kau telah menampung 2 orang pelarian itu di rumahmu? Benar Tuanku. Sepertinya yang sudah hamba laporkan. Istri hamba sempat merawat luka di punggung Tuan Cakradara. Iya, Tuan. Mereka telah 2 hari tinggal di rumah kami. Hambalah yang telah merawat luka di punggung Tuan Cakradara. Apa yang kalian lakukan ini merupakan kesalahan berat, tahu? Dan hukumannya pasti berat. Prajurit, kalian turun. Cepat geledah rumah ini. Jangan-jangan dia masih sembunyi di dalam. Ayo, geledah. 4 orang prajurit Majapahit buru-buru turun dari punggung kudanya. Kemudian mereka serentak melompat ke rumah Ki Lampipi. Sebentar kemudian, mereka sudah lenyap di balik pintu ruangan tengah. Tak lama kemudian, mereka sudah kembali lagi. Bagaimana, prajurit? Tidak ada, Tuan. Semua ruangan kosong. Bahkan kami sudah menggeledah sampai ke halaman belakang. Di ruangan belakang, kami menemukan ini, Tuan. Cawan kecil berisi sisa-sisa param. Param itu hamba yang membuatnya, Tuan Rayuyu. Diam kau, perempuan tua! Berani sekali kau menolong pelarian, penjahat negara! Dan siapa tahu kau juga memberi kesempatan mereka lolos. Ampun, Tuan. Hamba benar-benar tidak tahu. Tidak tahu? Sejak sore tadi, hamba terus-menerus mengawasi mereka. Tapi hamba telah berlaku sembrono. Hamba tertidur sebentar. Pada saat bangun, hamba melihat ruangan bilik sudah kosong. Dan kuda mereka sudah tidak ada lagi. Ampun, Tuan. Ampunilah kesalahan hamba, Tuan. Sudahlah, jangan banyak mulut. Kau dan suamimu harus dihukum berat. Aku udah lancang. Iya, Tuan Rayuyu. Soal warga desa Banggi itu, aku serahkan padamu. Sementara aku akan mengejar mereka sekarang juga, ya. Ingat aku. Dan kau juga kepala desa Banggi. Kalian berdua harus bertanggung jawab atas perbuatan warga desa ini. Kalian semuanya tidak ada yang becus bekerja. Ayo prajurit, kita kejar mereka. Mungkin mereka belum pergi terlalu jauh. Iya. Bagaimana ini, Ki Lurah? Warga desamu itu bodoh sekali. Tuan Rayuyu pasti marah. Dan kalau sampai beliau melaporkannya pada Gusti Ramapati, aku bisa dipecat. Ampun, Tuan. Saya sendiri juga tidak menduga akan terjadi seperti ini. Ini memang kesalahan warga desa saya. Kau urusi warga desamu yang bodoh itu, Ki Lurah. Aku tidak mau tahu. Yang jelas, mereka harus dihukum berat. Kerjakan, Ki Lurah. Dan setelah itu,
kau datang ke rumahku. Kita bicara. Kilam pipi. Huh, kalian berdua membuatku susah. Aku malu sekali. Aku malu karena ada warga desaku yang berbuat bodoh. Kalian benar-benar goblok. Kita semua akan kena getahnya, tahu? Hanya 2 orang yang berbuat, tapi kita semua akan menanggung akibatnya. Maaf, Ki Lurah, maaf. Saya benar-benar menyesal. Seharusnya istri saya dapat menahan mereka, Ki Lurah. Sudah, simpan saja penyesalanmu itu di dalam hati. Aku tidak sudi mendengarkannya. Kilam pipi. Kalau saja kau dapat menggunakan sedikit otakmu itu, kau tidak perlu membuat kesusahan di desa ini. Apa gunanya nampung orang? Apa gunanya menolong orang yang belum kau kenal? Kau ini sok menjadi pahlawan. Kalau kejadiannya seperti ini, siapa yang susah? Siapa? Bukan kalian sendiri, tapi aku juga. Semua warga desa ikut susah. Bahkan aku udah lancang harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu di depan pemerintahan Majapahit. Baiklah. Tak ada gunanya aku marah-marah seperti ini. Lebih baik kau segera mendapatkan hukumanmu. Kau juga, Nyai. Kau juga harus dihukum. Kalian berdua akan aku cambuk. Ampun, Ki Lurah, ampun. Ini memang kesalahan kami, dan kami bersedia dihukum. Ampun, Ki. Sebenarnya aku yang salah. Mengapa tadi aku terlelap? Seharusnya aku terus menjaga mereka. Ayo, ikat 2 orang itu di bawah pohon. Biar aku akan mencampuk tubuhnya sampai mampus. Dua orang warga desa Banggi segera menyeret Kilam Pipi dan istrinya ke bawah pohon. Kemudian mereka mengikat tangan-tangan dan kakinya. Sementara itu, kepala desa Banggi sudah menimang-nimang sebuah pracoda. Pracoda atau cambuk itu ukurannya cukup besar. Kepala desa Banggi dengan gusar menuding ke arah Kilam Pipi. Kalian ini orang-orang desa. Dan semua orang desa terkenal mempunyai sikap yang lugu. Tapi mengapa kalian merasa pandai? Benar-benar bodoh. Sekarang rasakan hukumanmu. Kalau kalian tidak berbuat lancang, kalian tidak akan mengalami seperti ini. Ini rasakan. Ampun, Ki Lurah. Ampunilah kami, Ki. Kami mengaku bersalah. Dan sebenarnya saya yang salah. Saya telah berbuat sembrono. Karena itu, sayalah yang sepantasnya mendapat hukuman. Sedangkan suami saya ini tidak bersalah. Janganlah dia dihukum. Janganlah dia dicambuk. Diamlah, Nyai. Ini kesalahan kita. Aku juga bersalah. Seharusnya kita memang tidak perlu menolong orang yang sedang kesusahan. Sekarang kita harus terima nasibnya. Iya. Dan inilah nasib kalian. Ampun.
Duduklah, Ki Lurah. Iya, Tuan Aku. Bagaimana dengan 2 orang warga desamu yang bodoh itu? Saya sudah menghukum mereka, Tuan Aku. Saya sudah mencambuknya 100 kali. Saya terus mencambuk sampai mereka dua-duanya pingsan. Kasihan mereka. Tapi salahnya sendiri. Mengapa mereka berani menyediakan tempat untuk 2 orang penjahat itu? Iya, mereka memang pantas dihukum, Tuan Aku. Tapi bukan hanya mereka yang harus bertanggung jawab, Ki Lurah. Kau juga harus mendapat hukuman. Iya, Tuanku Aku. Saya memang harus ikut bertanggung jawab. Hei, sudah berapa lama kau menjadi kepala desa Banggi? Sudah hampir 20 tahun. Iya, 20 tahun, Tuan Aku. Kukira itu sudah terlalu lama. Lagi pula kulihat kau semakin kurang terampil menangani warga desamu. Karena itu, sebaiknya kau istirahat saja, Ki Lurah. Istirahat? Apa maksud Tuan Aku? Dengar, Ki Lurah. Malam ini aku telah menyiapkan sebuah surat. Kau boleh membacanya. Aku Dalancang mengeluarkan selembar rontal dan menyerahkannya kepada kepala desa Banggi. Dengan tangan gemetar, kepala desa Banggi membaca aksara yang tersusun rapi di atas rontal. Selesai membaca, kepala desa itu nampak lemas. Dipecat? Jadi saya dipecat dari jabatan kepala desa Banggi? Ya, mulai besok. Kau tidak lagi menjadi kepala desa Banggi. Dan aku akan memberikan jabatan itu kepada orang lain yang kuanggap lebih mampu. Tapi Tuan Aku, apa sebenarnya kesalahan saya? Saya sudah menjatuhkan hukuman berat pada 2 orang warga saya. Mereka memang bersalah, tapi saya sudah menghukumnya. Saya sudah mencambuknya 100 kali. Apakah ini belum cukup, Tuan? Ki Lurah, apakah kau tidak terima pemecatan ini? Kau boleh melaporkannya pada lembaga pemerintahan yang lebih tinggi. Atau kau boleh melaporkannya langsung ke Istana Majapahit. Tapi ingat, kalau sampai Gusti Ramapati tahu akan kesalahan apa yang telah kau lakukan, kau bukan hanya akan menerima pemecatan, tapi kemungkinan besar kau juga akan digantung di alun-alun. Mengapa sampai begini, Tuan Aku? Selama ini saya telah bekerja dengan baik. Saya berusaha memajukan desa Banggi dengan seluruh kemampuan saya. Saya memang sudah agak tua. Tapi Tuan Aku, saya masih sanggup bekerja keras, memanting tulang, memimpin warga desa. Kau boleh pergi sekarang, Ki Lurah. Selamat malam. Aku tidak mempunyai waktu banyak untuk bercakap-cakap denganmu. Aku harus membantu Tuan Rayuyu mencari 2 orang buronan pemerintah itu. Kepala desa Banggi akhirnya meninggalkan ruangan pendopo rumah kediaman Aku Dalancang. Wajahnya kelihatan pucat pasi, dan tenaganya seperti dilolosi. Dengan lemas dia naik ke atas punggung kuda, kemudian perlahan-lahan meninggalkan halaman rumah Aku Dalancang. Aduh, kita sudah sampai di mana, Adik Kuda Merta? Kita sudah keluar dari wilayah desa Banggi, Kakang Cakradara.
kita sudah masuk ke wilayah desa yang lain. Entah desa apa namanya. Untung kau mendengarkan percakapan dua orang warga desa itu. Iya. Kalau tidak, kita pasti sudah akan tertangkap. Aku memang sudah mencurigai mereka, Kakang. Sebenarnya Ki Lampipi dan istrinya bermaksud baik. Mereka menolong kita dengan hati yang tulus. Tapi, ya, kita memang tidak mempunyai pilihan yang lain. Kita harus segera pergi meninggalkan rumah Ki Lampipi. Kalau kita tidak ingin tertangkap, Kakang. Jangan berhenti terlalu lama, Adik Kuda Merta. Iya. Mereka pasti akan mengejar kita. Bagaimana dengan luka-lukamu? Sudahlah, kau tidak usah takut. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Maaf, Pak. Desa apakah ini namanya? Ini desa Pucangan, Tuan. Oh. Tuan mau kemana? Apakah di belakang punggung bukit itu masih ada desa lagi, Pak? Tidak ada, Tuan. Di belakang punggung bukit itu hanyalah ada hamparan padang ilalang yang luas. Kemudian di seberang padang ilalang, persis di bawahnya, mengalir sungai Kapulungan. Tuan, hendak kemana? Temanku ini terluka parah, Pak. Kami ingin mencari seorang tabib. Oh, begitu. Sayang sekali, kami tidak dapat menolong tuan-tuan. Iya, di daerah ini tidak ada seorang tabib. Iya. Barangkali tuan-tuan harus mencarinya di tempat lain. Baiklah, Pak. Tidak apa. Terima kasih atas keterangan kalian. Iya. Jangan-jangan mereka dua orang pelarian yang sedang diburu-buru prajurit-prajurit Majapahit. Iya, ciri-cirinya kok seperti yang dijelaskan kepala desa Pucangan ya. Jangan-jangan memang mereka lah buronan itu. Mau kemana mereka ya? Mana mungkin mereka dapat meloloskan diri? Barangkali mereka bermaksud mencari tempat persembunyian. Tapi mana mungkin ya? Kecuali mereka bersembunyi di dasar sungai Kapulungan, baru aman. Dua orang warga desa Pucangan itu kembali bekerja mencangkul pematang sawah. Tak lama kemudian, nampak rombongan orang-orang berkuda mendekat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.